Vehicle. Iya, ini dia match terakhir kita pada hari ini. Rangkaian total 5 game yang dimainkan pada hari ini. Dengan map Erangel dengan arah pesawat dari SMB menuju ke arah Kameshki. Kita bakal lihat tim-tim akan berjuang memperebutkan posisi terbaik mereka baik di overall ataupun di week 3 kali ini ya. Betul. BTR, Ereki, Box. Apakah akan ada bantuan dari Morp untuk menabrak Box Ya, dan ngebuat BTR nyaman? Box sudah mana ya, gue lupa. Box itu di box gue juga lupa lagi. Gue tuh kadang inget kadang lupa gitu. Box gue lupa di mana. Dulu kan di SMB zaman dulu banget, terus pindah lagi. Itu tuh turun tuh. Sempat di Gatka juga mereka. Oh, mereka Oh di iya, astaga, gue inget mereka scraping. scraping pojokan ya. Betul, enggak, Lois biasa ambil di jembatan tuh, pom Iya. bensin. Terus yang lainnya ngambil scraping rumah sekitar situ juga. Iya Deket-deket sih, Pochinki, iya, scraping iya. yang deket Pochinki. Susah sih didabrak juga. Iya, karena terlalu nyebar ya. Nyebar, beda kalau mereka turunnya quarry rame-rame. Betul. Oh, udah gampang nincernya. Iya sih, karena terlalu jauh juga ya. Dan ngerepotin kalau misalkan pengen ngincer boxnya. Wait, tapi Morp turun di arah... Morp deket Pochinki harusnya. Morp harusnya lepasnya itu waktu udah di atas arah Rozok lah. Lepasin arah Rozok. Tapi mereka di mana ya? Kok nggak kelihatan ya? Itu tuh, depet Iya. banget sama Secret. Deket nih sama box. Wah, ngapain nih kayaknya? Wah, apakah berhasil misi ini? Kita lihat kali ini. Harus berhasil sih. Soalnya kalau pincang ya, box yang dapat point kill. Iya, Makanya betul. harus hati-hati banget kalau Morp pengen ngincer ke arah box gamingnya. Oke, dan Microboy langsung dengan vehicles mereka bergerak sedikit demi sedikit mencari tambahan-tambahan senjata dulu nih. Kalau di turnamen Broken Shake kayak gini pasti bakal mereka samperin. Oh no my friend, Morp dengan mereka nabrak Secret, digerebek Matoy-nya cuy. Tapi Matoy berhasil mendapatkan 1 pemain, 2 pemain bahkan didapatkan sama Matoy. Backup fire juga keluar. Oh no, Mission Impossible dari Morp Team hanya dengan pukulan tangan hampir mendapatkan 1 pemain dari tim Secret tadinya. Iya, betul banget. Malah 2 pemain dari Morph. 3 pemain dari Morph. 3 pemain dari Morp yang hilang dengan sangat cepat. Tinggal 1 berarti. Siapa Iya. yang tersisa? Ini Frenzy ya? Frenzy, Jaxi, No Zai. Mercy, Zai berarti yang tersisa. Iya, kita bakal lihat Zai apa yang dia bakal lakuin pada game kali ini ya. Padahal sama-sama miskin loh tadi. Sama-sama miskin weapon. Matoy Beryl tadi ya? Kayaknya iya deh. Kayaknya awal. Cepet banget soalnya tadi kan Matoy nge-spray ke arah pintu 2 pemain langsung kenok. Terus dari tim Morph pakai tangan tadi kan. Itu fix banget, gak ada vest di badannya Nggak. pemain Morp Langsung masuk. knock semua itu. Nggak ada vest, nggak ada helm. Iya, bener-bener slow-nya. Ya, ini G9 berlari dengan topi dan masker ya. Betul. Kan lagi ini PSBB. Ya, jadi dia Pakai masker. pakai topi juga ngelindungin rambut. Karena kan dari Habis sampoan. iya betul, karena kan virusnya bisa juga kena di rambut-rambut kan. Zai, Frenzy, Jaxi Oh, No berarti. Mercy, No No Mercy yang Mercy. selamat. Tembak box? Enggak. Enggak. Apakah No Mercy akan chicken lagi seorang diri? Kita lihat nih, Tapi ini benar-benar dari early game loh. Kalau chicken ya, bukan mid ini game ya. benar-benar dari early game. Bukan mid game. Betul. Wow, dan rumah saksinya tadi nih, rumah saksi. Ngedrift. Saksi mata terjadinya penggerebekan ke arah Matoy tapi di counter balik sama tim Secret. Dan Kong juga langsung bergerak di arah apartemen. Seperti biasa mereka mengambil di daerah school. Back to school. Skui kali ini kita bakal lihat kali ini pergerakannya dari tim KOG ya. Daerah school, daerah apartemen. KOG juga punya chance untuk coba dapetin top 4 kayaknya deh. Yap, Kayaknya top 4 bisa deh kayaknya mereka ngejar bener-bener ya. top 4. Top 4 kali ini. Incar tipis-tipis. KOG kalau kita lihat di perhitungan poinnya, bentar gue buka lagi. Tadi low bet, Pak. Tadi low. Berapa tuh? Belum. Masih loading. Kita intip dulu, gengs. Poinnya siapa? Berarti super weekend terakhir kan ya? Iya. Super weekend terakhir overall league play. Berapa tuh poinnya? Terus kita lihat sabar. Bikin low bet sih ya pas nge-start di meja ya. Iya, nggak bisa, kabelnya pendek. KOG sekarang di posisi ketiga. Hah? Oh, di super weekend kan? Super weekend yang perolehan poin ini, perolehan poin Mingguan. mingguannya. Super weekend minggu ini Box Gaming 194, RRQ 162, KOG 155.
Itu top 3-nya. KOG masih bisa dibalap sama TSM karena TSM 151, Secret 144. Perolehan poin mingguannya. Kalau overall kita lihat kali Kalau ini. overview-nya bentar. Kok overview, Pak? Iya dong, overview dong. Overview-nya tuh dia ada di bawah nih. Oh dia. iya. Overview-nya itu Box di posisi pertama 506, Bigetron di posisi kedua 492, bedanya 14 poin doang. RRQ beda 1 poin sama BTR 492 sama 491. Terus KOG ini top 5-nya saya semua loh. Iya. Top 5-nya udah saya semua seperti yang diprediksi sama Flo tadi. Iya, top 5 saya semua. Ini menandakan bahwa saya adalah region yang paling kuat dibandingkan region-region lain yang ada di East. Dari data. Dari data ya. Dari data ya. Sejauh ini. Nah, lihat tuh di layar. Top 5 itu saya semua. Dari data kita ngomongnya ya. Betul. Kita nggak ngomong berdasarkan pride atau apapun. Yap. Ini berdasarkan data yang kita lihat live season ranking kali ini terbukti di sebelah kanan terlihat top 5 adalah tim saya semua. Yes, ini data-data yang dikumpulin sama Eldoge. Oh enggak, sama panitia. Eldoge juga nyatat data yang dikeluarin sama panitia. Betul. Betul. Yang biasa dianalis sama Eldoge dan junior-junior, lalu ada Entrove, ada Omawa juga. Itu data-data yang biasa mereka gunakan untuk dijadikan analis atau bahan analisa mereka. Iya. Ini dia tempat transit BTR seperti biasa kalau mereka ambil di farm dan circle-nya ke arah kanan atau ke arah atas, mereka pasti transit di 2 rumah kuning ini di dekat Milta. Ryzen melihat 1 kendaraan yang lewat, kendaraan yang di belakang bakal ditembak langsung sama Ryzen, tapi pelurunya kena ke arah mobilnya doang. Ada ngasih damage. Oh, kena dikit. Ada dikit. Kecolek dikit ya, tapi nggak sampai numbangin lawannya karena memang jaraknya jauh. Betul. Mau kena pun damage-nya udah keredus dari jarak yang dia tembakin, which is jauh banget. Dan harus naruh juga kan bullets drop-nya supaya pas ke arah mobil atau player yang diincer. Mobilnya bisa lompat tiba-tiba. Iya, ini kayaknya mobilnya dia suka off-road ya, rally-rally gitu ya dia. Betul, kayaknya Dacia di Erangel ini udah mulai kayak bagi-bagi Miramar ya. Suka tergelincir. Wow, dapetin UAS juga dan ada Ulu di perbukitan dan KOG seperti biasa transit point mereka di arah rumah ini. Tepat banget kejadiannya waktu itu di rumah yang sama juga waktu KOG nembakin Valdus dan rotasi. Betul, ini apakah bakal ronde 2 kali ini kejadian lagi, tapi tampaknya yang nunggu depan adalah Ulu. Jadi kalau misalnya Valdus rotasi, yang hajar adalah Ulu duluan. Yes, atau KOG nembakin, Ulunya nembakin. Jadi ke sandwich Valdus pas lagi rotasi di tengah-tengah pemukiman ini. Ya, so kita bakal kayaknya pergerakannya juga pelan-pelan dari pergerakan setiap tadi tim. Tembakan apa? Random. Tembakin siapa? Tadi ada bunyi kayak, oke lah ya. Iya. Oke, dan dari Winter sendiri langsung mengambil di bagian balkonnya. Lihat-lihat daerah sekitar terlebih dahulu. Tempo Erangel terakhir nih agak lambat ya. Agak lebih lambat dibanding biasanya kita lihat ya. Mungkin karena juga pergerakan mereka agak susah untuk maksimal. Kenapa tuh nggak maksimal? Karena ada tim yang nahanin di atas juga bukit. Kalau tim Valdus gerak buru-buru sekarang lewatin KOG, ketangkap sama Ulu. Berarti Valdus sama KOG harusnya ngelihat pergerakan Ulu sampai ke bukit itu. Harusnya ngelihat. Harusnya ngelihat. Valdus nggak lihat, KOG yang lihat. KOG yang lihat. Oke. Dan, mundur kah ke belakang? Ngambil tiang sutet ini. Padahal nggak ada di dalam zona kan, tapi akhirnya Box. Oh, Box main hati-hati Flo. Box main belakang. Dia takut bener, Box main belakang. Iya bener, Box main belakang supaya nggak ketangkep dan No Mercy mendapatkan zona. Bahkan No Mercy dapatin 1/4 dari circle yang kedua. Tinggal nunggu aja pergerakannya kali ini. Tapi balik lagi ya, dari permainan Box ini nggak kayak biasanya. Biasa tim gak udah mainnya udah nggak kayak biasanya. Malah tumbang baru diomongin karena dia nggak tahu pola permainan tim lain kalau dia berubah gaya. Jangan mengubah gaya permainan secara tiba-tiba walaupun dalam posisi yang tertekan. Karena akan mengubah gameplay satu tim dan ngebuat kalian harus lebih adaptasi lagi. Ini kerugian banget. Buktinya barusan terjadi. Lewis tertangkap sama tim Secret. Secret malah bisa ada chance buat ngebalap poinnya KOG kalau gini. Karena poin mereka tuh bedanya lumayan juga sih. Tapi satu kali chicken harusnya bisa ngebuat Secret ngebalap poinnya KOG. 448 sama 427. Tapi dengan kehilangan seorang Lewis ya. Notabene kaptennya mereka itu bakal dipukulin keras juga. Apalagi dengan Lewis sudah menjadi pemain paling berpengalaman dari tim mereka. Yap, dan langsung di looting sama pemain yang berpengalaman juga. Matoy kayaknya. Punya gua! Lootingan gua jelek. Punya gua pokoknya. Jangan ambil punya gua. Iya, tapi kayaknya bakal di-sharing. Matoy tidak egois karena ada temannya juga yang datang. Berarti mereka sharing lootingan.
dari mayatnya Luis, dan BTR akhirnya tertangkap kamera ada TSM di dekat Di mereka. depan mereka. Tapi kita bakal ada BTR langsung mengambil rumah, tapi Ryzen tampaknya terkena tembakan kar deh kayak ke badannya. Karena langsung bonyok ya tadi, setengah nyawanya hilang instan. Itu ke arah PM24 ya. Ayo tebak-tebakan guys. Karena kita belum lihat kan Suara nggak ada juga. player TSM tadi nembaknya pakai senjata apa. Soalnya lagi kamera angle-nya pakai drone tadi. Jadi nggak ada suara juga. Betul, bukan POV playernya. Dan Ryzen langsung melakukan healing. Wow, helm level 3, vest level 2. Vestnya yang ketembak, bukan helmnya yang ketembak. Kalau tadi helm harusnya lebih dalam lagi damage yang diterima sama Ryzen. Tapi kita bakal kayaknya pergerakan juga pelan-pelan. Dari kedua tim sudah saling sadari. Mau damage juga, tapi BTR ya. Gue rasa BTR jarang ngambil rumah ini. Ini rumahnya Valdus loh padahal. Tapi mereka yang ngambil duluan. Iya, karena Valdusnya ketahan. Nah, itu dia. Kayaknya Valdus tahu deh bahwa ada ulu di atas bukit. Makanya mereka nggak ngambil bukit yang biasa mereka ambil. Betul, malah mereka menahan di daerah Rozok. Jadi mereka pergerakan mereka tertahan oleh ulu. Atau malah dapat pendatang baru. Iya. Ada Yudu di sekitar Valdus. Karena emang Yudu biasa ngisi Rozok ketika Valdus keluar dari Rozoknya. Iya, tapi tumben gak sih Yudu geraknya cepet? Kan biasanya Yudu main lambat tuh di sisi utara. Tapi kali ini Yudu main cepat banget langsung ke arah Rozok. Mungkin dia pengen main lebih agresif kali ini ya. Tengah circle kali ya. Mungkin. Supaya nggak terlalu banyak movementnya juga. Dan Martin sudah berada di bagian atap. Menuju ke arah perbukitan yang membatasi kompon mereka dengan Rozok. Berarti mereka udah bener-bener tahu. Mungkin kendaraan-kendaraan Yudu terdengar. Dan ngebuat mereka lebih berhati-hati untuk menjaga di arah mereka. Drex rotasi akan langsung dispray, diusir dari komponnya Valdus. Dan akan menuju ke sebelah kanan dan disambut sama KOG. Lolos dari KOG ke sebelah kiri akan disambut lagi sama Ulu. Ternyata Valdus yang tetap memberikan tembakan menuju ke arah pemain Yudu yang nekat melakukan rotasi. Betul, dari tim Yudu tampaknya kali ini ketangkep oleh Valdus. Mungkin dia mikir, dia nggak nyangka Valdus nahan sini ya. Betul. Karena dia taunya Valdusnya ke depan, ke bukit. Tiba-tiba Valdusnya nahan, seberang-seberangan dengan tim KOG. Tapi tadi tembakannya bagus banget loh. Tembakan combo antara KOG dan juga Valdus untuk menghadapi satu rotasi kecil dari Yudu. Betul. Kaget juga karena baik lagi ya, untuk pergerakan tim Yudu pasti dia nggak nyangka ada Valdus yang masih nahan cukup lama. Karena bukitnya Valdus diambil oleh Ulu. Yap, dan No Mercy hanya butuh bergerak sedikit. Tapi ada Mega di depan No Mercy. Nah, apakah belakangnya IND? Kalau dia kelamaan nunggu, dilewatin sama RRQ. Oke, tapi bukitnya nggak ada yang ambil loh. Kok kaget kalau bukit kentang tuh nggak ada yang ambil atasnya. Itu atasnya Ulu. Bukitnya enak juga tuh, rumahnya tuh seberangan banget. Seberang ya. Perbukitan seberang deket Ulu. Tapi kan ujung circle tuh kan. Itu biasa tempat suka diambil morph, yang gue tahu. Biasanya. Kalau selamat, tadi kan 3 hilang. No Mercy bisa aja sih kalau ingin ke sana dan menuhin kebiasaannya morph, tapi solo. Iya, greedy banget kan dia Betul. solo. Dia mending main safe aja. Nunggu tim-tim lain ya tumbang-tumbangan. Dan mungkin nyari kill ketika tim lain udah mulai tumbang-tumbangan semua. Lumayan still kill kan. Nah ini dia RRQ bakal perang terlebih dahulu sama Nova. Mobil sudah mulai berasap. Apakah RRQ bisa menjatuhkan satu pemain dari Nova? Masih belum ada yang terjatuh. Nova gaspol untuk melakukan rotasi dan RRQ yang lebih menahan karena mereka tidak punya vehicle. Bir tumbang, Bir di pelanggaran lobby, Box dan RRQ sama-sama kehilangan player kali ini. Oke, sama-sama pincang. Hanya Bigetron yang masih utuh. Dari top 3 kita yang masih kejar-kejaran poin. IND ada di sekitar mereka juga. Ernie tidak ada healing sama sekali. Bandage-nya udah habis. IND rotasi pun Ernie-nya ngumpet. Nggak berani kelihatan. Sabar, kalau Box selama masuknya, apakah dia bakal ketemu dengan Valdus yang lagi nunggu di daerah rumah? Enggak, Box kan ambil di utara. Utara ya Senayanya tuh kosong banget. Makanya tadi gue bilang rumah di depan rumah seberangnya Ulu itu kosong. Memang betul banget. Berarti dia bakal ambil open field kan? Yap. Itu mungkin bisa ketemu BTR kalau BTR muter jauh. Kalau muter jauh. BTR tadi seperempat circle kan ya? Seperempat dia masuknya sih. Tapi di bawah. Dia di atas. Dia nggak muter jauh kan? Dia nggak muter ya saya. Betul. Dia tembus langsung Milta. Drop zone mereka tuh enak Flo. Drop zone-nya BTR tuh enak banget di circle pertama tadi. Makanya mereka nggak langsung muter ke bagian utara. Mainnya di tengah dan berani bergerak lagi. Zona pindah juga kali ini tembakin oleh D2E tapi dapat dia pulangkan satu player. Tampaknya angle shootnya hilang, udah habis angle shootnya. Tapi masih ada Jinan di atas. Jinan nggak nembak? Nggak, Jinan nggak di atas banget, di pojokan dia. Oh nembak malah Jinannya bonyok kali ini. Oke. Ini kalau bannya pecah nih, satu bannya pecah. PR banget untuk seorang J9. Sekali nembak dibales lagi langsung sama 2 orang. Apa nggak meninggoy J9-nya? Di cover kali ini. Masih ada cover fire ternyata. Dan tampaknya kita baru ngomongin Bukit Kentang, langsung diisi oleh tim IND. Yap, itu bukit yang tadi mau diambil sama RRQ, tapi ada Nova lewat, RRQ nahan, ada tim lain lagi yang nembak dan Box
mengambil rumah yang tadi gue prediksi yang lo bilang biasa diambil sama Morp. Betul, ngambil ujung-ujungnya doang ya. Tapi balik lagi, ambil daerah itu resiko juga. Resiko itu ditabrak oleh tim lain. Kan tempat itu enak banget. Tempat paling enak adalah tempat yang paling rame. Betul. Let's go guys, kita intip-intip dulu nih. Yudu kayaknya harus ngambil tempat yang lebih enak deh. Itu ladang terbuka loh. Kalau ngebanting, box free shoot ke arah Yudu. Iya, ini kita bakal lihat sih dari tim box juga kayak gimana mainnya kali ini ya. Dari tim box kita bakal lihat dia berada di utara, pindah Wah, ke arah BTR. kanan. Harusnya ketahan Ulu dia. Ketahan Ulu mau ketahan Yudu. Siapa? Box. Boxnya. Oh iya bener. Tapi BTR juga perlu melawan. Yudu kalau langsung ngambil lurus ya, dia dapetin bukit loh. Itu cekungan tuh. Antara ladang terbuka sama ladang hijaunya itu cekungan enak tuh buat diambil. Wah, kita bakal ada tim IND juga bakal langsung fight dengan tim Nova yang berada tepat depan mereka. Ada yang masih Nebenzona juga dari tim IND. Kali ini lumayan banyak yang bisa diterima oleh Slayer. Dia perlu langsung menggunakan first aid kali ini untuk mencoba memulihkan nyawa dia. Satu player mereka 40 OP masih dalam posisi knock dan first aid langsung digunakan oleh Slayer untuk coba nge-backup dari jauh ke arah tim dia ya. Iya, tempat yang ingin diambil IND udah duluan diambil sama Nova karena tadi Nova rotasi terlebih dahulu. Oh, Slayer perlu masuk ke arah safe zone karena dia ketembak ketika lagi rotasi. Dan RRQ juga selamat dalam melakukan pergerakan rotasi mereka menghindari daerah perang yang cukup ramai ini karena RRQ hanya tinggal 2 pemain dan apakah ada tembak langsung dari arah belakang. Dapatkah? Cukup low. Masih tertutup angle shootnya. Di TB-in tadi. Woi, ketemu sama No Mercy. No Mercy ada di depannya RRQ tadi. Ama ya? Iya, tadi arahnya pas sebelum jadi drone, angle kameranya tadi gue ngeliat No Mercy. Mana tadi ada No Mercy di depan sana tadi? Apa No Mercy-nya gerak juga udah? Microboy bakal fight dengan T1, kali ini bakal langsung headshot missile. Kita belum lihat ini. Kenapa latihan ini ya? Iya, Pak, ada lagi fight, Pak. nggak apa-apa. Mungkin ingin mengamati apakah RRQ selamat atau tidak. Wow, drone-nya. Oh, tadi drone-nya belum siap. Lagi terbangin, Lagi OTW. terbangin, Lagi OTW. No Mercy, gila No Mercy gas banget dia. Masuk ke tengah banget, BTR muter jauh ya, muter kanan, enggak. Dia masuk ke cekungan dia. Betul, tapi Valdus bakal ketemuan sama Yudu seperti yang udah diprediksi sama Flow. Granat bakal dilempar langsung dipulangkan ke arah lobby. Satu pemain Yudu kembali dipulangkan dan Valdus akan segera melakukan setup. Bahkan baginya, gas ajalah anjay, nggak usah ditahan-tahan. Ada tim lain di sekitar mereka juga. Yudu tidak ingin menjadi pengganggu di antara Valdus dan juga Ulu ternyata. Iya, kita bakal berplayer di mulai tumbang-tumbangan dan Valdus tampaknya dapatkan 1 kill kali ini dan akan menghadapi tim Ulu yang berada tepat di depan mereka. Tapi Nova Godlike tidak akan bertahan terlalu lama di game kali ini, hanya akan bertahan hingga nomor 16. Betul, Ulu pun udah mendapatkan compound yang mereka inginkan, tapi udah zona, Deng. Gue kira Zona, tadi belum Pak. zona. Itu zona, Mereka dapat zona. Wah, Mega juga perang sama TSM. Perang berganti silih arah-arahnya. Wah, ini Wah. ngomong apa sih? Silih berganti arah-arahnya. Arah dari perang berganti silih berganti ya intinya. Intinya gitulah ya. Pokoknya pindah-pindah aja. Pokoknya beda-pindah lah. Pokoknya beda-beda Iya, lah. kita bakal dari tim Secret juga bakal nembak ke arah tim ini dan juga tim OR yang tepat di kanan mereka. Box sih enak ya, mereka tinggal nembak dari high ground dan mereka juga dapetin tempat yang cukup enak dan tidak diganggu oleh siapapun. Gue kaget nih, Box bisa lolos. Iya, boxnya bisa lolos selamat di tengah-tengah rotasi mereka. Oh, Ulu pindah tadi, Flo. Ulu pindah, makanya box rotasinya aman. Ke bukitnya. Ke bukitnya dan Yudu ketemuannya sama Valdus, makanya enak rotasi dari Box Gaming dan tiba-tiba Mega nekat rotasi lompat dari arah mobil malah membuat dia pulang ke arah lobby. Mega berada di urutan ke-15, terjatuh dari mobilnya sendiri tapi fight masih berlanjut karena Secret akan menghadapi IND. Iya, berbagi kita bakal menggerakkan juga pelan-pelan dari tim IND bakal langsung melakukan healing. Belum ada pemain yang tumbang dari tim IND tapi deket dia. Arah tim-tim menghalangi pergerakan mereka masuk ke arah safe zone. Termasuk OR dan juga arah tim box di belakangnya. Yap, yang agak kasihan ternyata IND di kanannya ada Secret, di kirinya dia ada OR juga. Masih bertahan di arah Blue Zone. Trends, bye-bye Trends. Tidak akan Bye-bye, bisa Trends. bertahan. Trends pun kenok karena Blue Zone. Dan masih melakukan pergerakan yang lagi. Circle membanting ke arah yang cukup jauh. BTR tinggal dikit doang masuk ke dalam circle. No Mercy butuh effort untuk masuk ke dalam circle. Tapi survival skill dari No Mercy sih perlu gua acungin jempol. Dia kuat banget nahan, dia bakal dari tim TS tampaknya bakal langsung dihajar oleh pergerakan tim OR. Tinggal satu player tersisa, kali ini Rex seorang diri bertahan melawan 3 anggota OR yang langsung nyebrang, langsung perang, langsung menyebu pertahanan dari tim Secret. Betul, sementara Mavi bakal melempar granat ke arah tim Secret. Depan Nggak mobil. sampai ke mobilnya. Nggak sampai ngelewatin mobilnya, tapi sepertinya Mavi ingin try hard untuk memulangkan Secret menuju ke arah lobby. Hanya tinggal satu orang yang masih aktif. Rex berhasil melakukan revive, harus melakukan healing smoke tambahan. Dia bakal flank sedikit ke arah sebelah kanan. Surprise, father. Satu pemain diamankan dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi Morp juga tumbang karena bertemu dengan Bigetron. Iya, kita bakal dari BTR bakal fight kali ini untuk memperebutkan ujung zona. Box tumbang pada game kali ini. Oh, Tinggal this is it. satu persaingan lagi melawan Eric yang lagi tertahan juga di ujung zona. Betul. BTR
BTR tinggal bertahan. Jonathan tumbang, Clutch God tumbang kali ini oleh BTR. Kita bakal BTR nyayur banget bro. Jonathan di belakang lobby kan ini BTR sudah dapatkan 1 kill kali ini dan masih lengkap dengan 4 anggota dia. Tapi Clutch God dicuri oleh Ululu kali ini. Betul, tapi T1 juga bener-bener bonyok banget, dihajar abis sama Bigetron. Oh, Halo Neo. Neo, hajar satu pemain lagi, tinggal G9 seorang saja, tapi satu pemain yang tidak bisa diselamatkan lagi. Harus balapan sama Zona. RRQ masih bisa mendapatkan mobil dan berusaha masuk ke arah play zone-nya. G9 pun selamat, tapi di depan sana sudah ditunggu sama tim lain juga. OR akan bergerak masuk Soap, di arah Broken Wall seorang diri akan menahan 2 gempuran push dari tim OR. Jill berada di arah sana, namun satu pemain lagi kembali ditumbangkan kali ini. Betul. KOG pun hanya tinggal 2 pemain lagi harusnya. Iya betul, dari KOG bakal sudah dipulangkan, tapi dari OR bakal dihajar juga oleh pergerakan dari tim Chelsea. Tidak membiarkan mereka mendapatkan tempat yang enak, tapi kita bakal dari G9. Hanya dapetin 2 bensin, G9 bakal pulang ke lobby bersama dengan seluruh tim RRQ. Lihat beda poinnya berapa tuh, 508, 496, masih bisa buat dikejar dan ada free shoot dari Ultron. Chelsea melihat pergerakan dari OR dan langsung ditembak begitu aja. Ada sedikit covering fire juga, namun OR termakan oleh Blue Zone. Iya, di sini kita bakal lihat dari BTR. Tinggal butuh total 1 kill lagi untuk 2 kill kalau mau lewatin RRQ. Untuk lewatin box, mereka mungkin butuh top 3 ya. Top 3 kali ini cukup. Wah, ini bener-bener bergeser secara live tadi ya. Iya. BTR saat ini ada di posisi ketiga, masih bisa bertahan juga. Mereka nggak dapetin circle, mereka mendapatkan coveringnya juga. Harusnya posisinya BTR enak, tapi buat ngintip ke arah bawah, BTR butuh ngambil shake yang ada di depan dia. Betul banget. Harus clearing kanannya dulu nih, kanannya masih ada T1. Please zona ke arah BTR, please zona ke arah BTR, please zona ke arah BTR. Kita bakal ganti dari BTR yang masih bertahan. Ini tempat yang gak asing ya, mereka pernah bermain sini di PMPL ketika mereka berhadapan dengan tim Onyx. Iya, gue inget banget. Dan kalah sama Onyx waktu itu. Terakhir lawan Alvirlo. Yes, lawan Alvirlo dan OR pun dipulangkan ke arah lobby. Circle-nya kembali menuju ke arah tengah. BTR butuh pergerakan yang istimewa untuk masuk ke dalam circle. Karena T1 menjadi pengganggunya BTR banget. Betul, mereka perlu nge-rush T1, perlu nge-clearing, tapi dalam kondisi mereka nggak knock juga. Ataupun mereka bisa mainin timing. Coba cari timing di mana mereka nyampe ke circle pas zona nutup juga, ikutin zonanya. Tapi ada resikonya ditembak oleh tim-tim lain juga. Jadi ini semua masalah timing ya. Gue berharap BTR kali ini nggak berubah strategi mereka, tetap bermain agresif. Kita bakal dari Velmot, kena bom oleh Winter yang sangat baik bom timingnya. Langsung mendapatkan 1 player dari tim Valdus, kita bakal dari tim Valdus kena bom lagi oleh seorang anggota tim Ulu. Lemparan bom langsung dihajar juga ke dalam, revive dilaksanakan juga dan tampaknya Ulu yang lebih unggul dalam fight kali ini ya. Betul, Ulu setupnya ada di 2 tempat yang berbeda juga, yang di rumah biru bisa mengantisipasi flank yang dilakukan. Oh, kena lagi Armzone-nya. Granatnya connect lagi, 2 pemain kenok. Valdus, 1 pemain berada di bagian luar dan kali ini Ulu bakal melakukan push. Last man standing, hanya menyisakan 1 pemain terakhir dari tim Valdus dan rata sudah tinggal 1. Tinggal 1 lagi mana sih? 1 lagi mana sih? Di luar ya? Di luar, jauh. Wah, pantesan Martinnya di luar. Gue nyari-nyari tadi, angle kameranya nggak nge-shoot pemain terakhirnya Valdus. Apakah dia mau nyeret kaki orang kali ini ikut pulang bersama dia? Hajar T1. Hajar T1 bantuin BTR. Boleh Martin. Ayo Martin, tembakin T1 ya Martin. Oke, beneran dihajar dong T1-nya, ZZP-nya kenok. ZZP-nya kenok dan BTR masih berusaha untuk masuk ke dalam zona. Di depan dia ada tim T1. Kalau T1 berhasil diatasin sama BTR mendapatkan tempatnya T1. Setup smoke bertubi-tubi bakal langsung dilemparkan. Gerakin lagi baginya bos. Iya, kita bakal deduksi, bakal berlari, membuka jalur juga. Coba masuk ke arah T1, dia langsung nge-prone mencari informasi depan. Tapi kita bakal dari BTR tampaknya masih selamat dapetin pohon juga. Cover yang sangat baik. Rata please. KOG-nya rata cu. KOG-nya ditabrak langsung keluar begitu saja dan Bigetron beratakan. Tim KOG menuju ke arah lobby. Berkat bantuan dari Chelsea juga BTR bertahan, tapi 2 pemain BTR-nya kenok. Masih bisa di-revive, perlahan-lahan. Let's go. Bigetron bisa atau enggak kembali ke posisi puncak dengan last match yang bener-bener dramatis banget. Oke, 11 poin dikumpulin oleh BTR. Enggak. 13 poin kali ini untuk BTR. Harusnya nomor 2 secure, tinggal ngejar box. Tinggal ngejar box seorang diri lagi. Kita bakal apakah dari BTR bisa nambah kill lagi. Kalau nggak salah 5 poin lagi. Kalau nggak salah dia tinggal menyamakan jumlah poin box. Dia bakal lolos karena jumlah kill BTR di atasnya box. Yap, dan Ulu pun punya angle ke arah Microboy. Wah, dapat lubangnya men. Dapat lubangnya, tinggal dijaga oleh Microboy. Wah, Microboy lewat dia. Menyatu dengan pohon tadi cuy. 1 garis lurus dan nge-cover badannya Microboy. Ayo Ulu, hajar T1. Di sebelah kamu tuh ada T1 tuh. Iya, Ulu kamu T1 lihat, aja. T1 tuh sejajar sama kamu. BTR nggak bisa dihajar. Ya udah, hajar T1-nya aja. Hajar T1 aja udah. Ulu. Let's go, fighting. Bukan bos gaming fighting ya. Ulu fighting. Oh, ada 1. Wih, itu naruh gas kah di kanan? Kayaknya ya. Iya, dia naruh gas di arah kanan tadi. Ulu
jangan kanan, nggak bisa Kiri ketembak aja, tuh low kiri ground aja. bos, tuh low ground. Kiri aja. Kiri nih, kiri lu nih. Itu sejajar sama lu Betul. nembak tuh kena kanan, lu tembak sampai tahun kapan? Nggak kena. Nggak bisa. Udah urusan kiri dulu aja Ulu. Let's go. Gunakan kekompakan kalian untuk ngehajar T1-nya dulu. Misal dapat. Akhirnya, Ayo Ulu, Microboy terusin dapat Ulu. satu. Wanjay, mabar cuy. Lempar bom kedua. Oke, ini dia Microboy. Percobaan kedua. Oi! What? Weh, Ryzen, bercandanya nanti dulu. Sabar, Ryzen, sabar. Tahan. Sabar ya, bercandanya nanti dulu. Tahan, BTR, tahan. Mereka bakal bergerak masuk, mereka dapat zona lagi. Iya. BTR dapat zona lagi. Wow, granat Ulu, bagus let's go, Ulu. banget. Oke, tinggal 3 lagi. Tampaknya Microboy sudah berhasil di revive juga. Kita bakal dari BTR lagi set up. Luxi mengambil sisi jauh untuk berusaha nembak ke arah Ulu yang tampak kayak lagi berusaha untuk mencari zona juga. Zuxi menjaga sisi bawah, menggunakan low ground untuk keunggulan dia juga. Let's go. Zona sudah di kaki dia. Itu ada box lagi. Ini box ini Ada supply. dia kalau mau nge-forting kotak bisa, tapi area kecil, takut dibom. T1 sudah maju juga, T1 bakal dihajar. Ulu bakal hajar. dapetin satu pemain Satu dari lagi T1, kita jatuh. bakal dari BTR masih bertahan juga. Butuh kill dikit lagi BTR, dikit lagi udah main kill, tapi misal nggak tumbang oleh BTR. Tumbang! Dapat satu kill tambahan untuk BTR, kita bakal position masih diunggulkan oleh BTR. Kalau T1 tumbang, BTR nambah 4 poin dari placement doang. Betul, ini bakal melempar granat lagi Ryzen. Masih dimasak terlebih dahulu lemparnya. Dia ditembak dari arah sebelah kiri. Ternyata Ulu mengganggu. Setup granat dari Ryzen. Masih bisa bertahan, masih bisa di-revive juga. Covering fire dari seorang Luxi. Masih bermain di bagian yang landai. Tapi ternyata Yeonjun juga punya granat yang dilempar menuju ke arah tim Bigetron. Masih bisa saling melakukan revive. Oke, kali ini bakal dilempar granatnya lagi Yeonjun. Masih berusaha memberikan perlawanan menuju ke arah Bigetron kali ini. Tapi Ryzen mempunyai cover dan berhasil di-revive. 4 pemain Bigetron masih bertahan sejauh ini. Iya, kita bakal BTR masih bertahan juga melawan pergerakan T1 dan juga Ulu. Duranya menghajar BTR tampaknya, tapi kita bakal dari BTR masih unggul dalam 9 kota melawan pergerakan dari tim T1. Microboy tumbang oleh bom dari seorang Yeonjun, tapi harusnya bisa selamatkan, harus bisa revive. Mobil bakal digunakan sebagai cover juga untuk BTR. Zuxi bakal maju dikit mencari celah, tampaknya kotaknya. Stop. Blue zone stop. Woi, stop. Batasnya udah habis. Oke, masih selamat. T1 satu lagi. Masih selamat. T1 tinggal satu lagi, tinggal bertahan satu lagi dan tampaknya bakal dilempar oleh Ulu. Ulu ledakin yang kiri. Lotus, Ulu, Lotus. jangan dua-duanya Ulu. Kiri aja. Kiri aja. Gak ada auto high. Yeonjun tumbang. T1 tumbang. 3-4 lawan 4. Let's go. 4 lawan 4 Bigetron. Tapi mereka gak punya cover lagi, Flo. Kalau mau mereka harus nekat. Smoke dulu, nekatin, tabrak broken wall-nya. Oke, kita bakal lihat kali ini. Ini sama-sama circle 8. Kita bakal bergerakan kedua tim. Kalau BTR bisa dapetin knock yang bagus, ataupun bisa nge-rush dengan baik, bisa mereka majuin smoke mau dilempar. Smoke ini bisa dua arah. Bisa ke arah BTR, bisa juga ke arah Ulu. Ini kita bakal lihat ya. Ada yang nge-flank satu bundle. Circle lebih ke BTR. Mereka harus keluar dari rumah mereka. Betul, tapi satu pemain udah mulai bundle. Winter berusaha untuk membuka jalan untuk rotasinya tim Ulu. 4 lawan 4, kalau Bigetron Chicken ini akan BTR pada waktunya. Iya, harus BTR pada waktu kita bakal lihat ledakan pun hampir menembakkan seorang Microboy ke knock. Ini bukan awalnya bagus, tapi masih bisa dibalikan juga oleh BTR kali ini. Kotak harus diincar, tapi keburu diambil oleh tim Ulu kali ini. Ternyata tampaknya tim Ulu menggunakan high ground advantage mereka. Oke. Dari Microboy bakal langsung revive juga, lemparan bom menuju ke arah Luxi, tapi kita bakal apakah BTR bakal dapetin satu, bakal langsung revive, bakal langsung nge-prone. Zuxi langsung dapetin position enak banget. Winter bakal tumbang kali ini. 4 lawan 2, Microboy healing, bakal tembak. Tidak lagi kali ini. Last man, satu orang ngumpet dicacing. Mati! Winner second leader. Buat Bigetron Red Aliens akan BTR pada waktunya. Semua akan BTR pada waktunya kali ini. BTR menutup Super Weekend dengan permainan apik. Wah, gila, gue habis suara gue, men. Gila. Gua kasih semua momennya ke Wolfie karena suara gue udah habis. Aduh. Oh, ini dalamnya. Ini ternyata dalamnya. Pak, lupain dulu. Ini bukan momennya, Pak. Ini bukan momennya, Pak. Winner chicken dinner buat Bigetron Red Aliens. Ngebalap secara dramatis akan BTR pada waktunya.